emek-emek, sudah dipegang-pegang dari pagi jam 9 udah mulai dipotong-potong, kena tangan, kena talenan, kena pisau. Busuk, Pak. Apalagi kemudian dimasukin ke dalam plastik, diikat klekep, suhunya naik, bakteri pembusuk naik. Urusa ilmu, ulah saling ngaganggu, mendingan ka dieu, kurangnya raratu. Supaya tidak pada saat mana mungkin nyembelih itu nggak sakit. Nyembelih pasti sakit. Kecuali Bapak stunning, ya. Kalau sapi di stunning, kalau pingsan, tapi dengan catatan sapi yang di stunning kalau pingsan disembelih dia nggak kesakitan. Tapi kalau dia stunningnya nggak sempurna, dia nggak pingsan, dia disembelih ya sakit. Dia sakit karena digetok, dia sakit karena disembelih. Tapi kalau dia pingsan nggak masalah. Tapi kan hewan kurban kalau bisa jangan di stunning, ya. Maka nggak mungkin dia nggak sakit. Ya, nggak mungkin dia nggak sakit. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengurangi rasa sakit. Bagaimana caranya mengurangi rasa sakit? Dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Karena kalau Bapak coba ya, perhatikan, ada orang nyembelih, pas disembelih hewannya nggak ngegerunjal, nggak wah begitu. Nanti ngegerunjalnya nanti setelah dia keluar darahnya, sehingga kemudian tekanan darah turun, oksigen turun, baru dia itu, tapi nggak masalah itu, ya. Asalkan pada saat diirisnya dia tidak berontak. Artinya apa? Pada saat diiris dia tidak sadar kalau lehernya sedang dipotong. Itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Coba kalau zaman saya kecil, saya masih suka pegang silet, bikin keterampilan itu pakai silet. Kalau kena silet itu nggak sakit, pas keirisnya. Tapi darahnya nggak mau berhenti. Nah itu, kita pingin nyembelih itu kayak begitu. Pas diiris nggak sakit, tapi darahnya lancar ngocor terus begitu. Jadi hewan cepat mati, cepat selesai penderitaannya, dagingnya bagus karena tidak banyak mengandung darah. Kita pinginnya kayak begitu, dibandingkan dengan kena pisau dapur. Kena pisau dapur itu langsung sakit, tapi darahnya cepat berhenti. Karena dia tumpul. Ya. Dengan pisau yang sangat tajam, maka kita tidak perlu pakai tenaga kuat-kuat. Kalau pakai tenaga kuat-kuat, pembuluh darahnya ketekan, mampet. Kalau mampet, dia nggak mati-mati, sakitnya lebih lama. Ya. Dengan pisau yang sangat tajam juga, maka dengan sekali tarikan bisa keputus semuanya. Kalau sekali tarikan keputus semuanya, artinya lukanya nggak perlu lebar-lebar. Ketika lukanya nggak lebar-lebar, berarti saraf yang kepotong juga tidak banyak-banyak. Berarti sakit yang ditimbulkan juga tidak banyak. Itu adalah makanya, tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Itu dalil yang paling utama dari semua dalil penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Hewan tidak melihat temannya sedang disembelih. Sebetulnya dia takut karena temannya dipisahkan kepalanya. Yang kedua, hewan baru boleh masuk ke tempat penyembelihan ketika semuanya sudah siap. Karena dia akan mencium aroma darah. Darah bekas sembelihan harus segera dibilas. Nggak ada tumpukan darah di situ. Karena pasti hewan disembelih, dia stres, dia mengeluarkan hormon stres, mengeluarkan kortisol. Kortisol itu akan kecium sama sapi berikutnya akan takut. Sama, kita juga begitu. Begitu kita memutuskan, saya berani nyembelih kurbannya sendiri, maka Bapak jangan takut-takut. Tapi kalau Bapak takut, jangan berani-berani, mending wakilin aja. Karena sapi penciumannya tajam, dia bisa mencium aroma tubuh kita bahwa kita sedang kita dalam kondisi ketakutan. Maka sapi itu akan berani kepada kita. Ya, jadi kita harus punya kepercayaan diri. Ya, maka berdoa, minta pertolongan yang Maha Kuasa supaya kita menjadi lebih percaya diri. Itu kemudian, nah ini, tidak mengasah pisau di dekat hewan yang akan dipotong. Kalau saya kayak gini, ini ada sapi, pura-pura saja ya Pak, Bapak sapi pura-pura gitu loh. Pak sapi, ini pisau, ini asahan. Apakah sapinya takut? Enggak. Tapi sapi itu takut dengan bunyi frekuensi tinggi. Jadi jangan mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Mau di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri. Karena apa? Sapi itu organ indranya itu yang paling sensitif adalah, pertama adalah penciumannya, yang kedua adalah telinganya, baru yang terakhir matanya. Itu sebabnya juga, punten
punten ini punten. Kadang-kadang ada yang bilang, oh siar, biar siarnya terdengar, kemudian pakai panitianya pakai toa. Ada yang jadi komentator bola. Iya, sapi ke-10 dengan berat 1 ton, punyanya Pak Wakil Wali Kota. Yuk kita robohkan bersama-sama. 1, 2, 3. Enggak. Karena apa? Sapi terganggu dengan suara itu. Mending takbiran, tapi orangnya yang takbir itu yang syahdu, yang lembut, sehingga suasananya tenang. Enggak perlu itu. Gitu loh. Jadi punten, siarnya sekarang berbeda. Siarnya dagingnya diolah dengan baik. Yang biasanya dapat daging kurban itu bau, kotor, segala macam. Sekarang dagingnya bersih, bagus, banyak pula gitu loh. Kasih ke fakir miskin, kasih ke masih sisa, dikasih ke orang kaya yang pelit sehingga orang kayanya tersindir. Kasih orang non muslim supaya mereka punya tergerak begitu. Itu siarnya di situ. Ya, bukan lagi dengan teriak-teriak. Ini saya udah mohon maaf ya. Mungkin budaya susah untuk diubah, tapi monggo silahkan dipikirkan. Sapi nggak suka telinganya ini terganggu. Dalilnya jelas, tenangkanlah hewannya. Dalil pakai toa nggak ada. Mangga coba mau dicari kayak apa, nggak ada. Tapi jelas bahwa sembelihlah dengan baik, tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya, itu ada. Jelas. Gitu loh. Suasana tenang, hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Kalaupun oke, memang kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri, melihat pada saat darahnya turun. Tapi kan sekarang kan udah canggih. 1 orang aja disuruh perwakilan, jamaahnya itu sapi 7 di aula masjid aja ya Bapak Ibu ya. Tapi direkam, jadi kelihatan itu pas darahnya turun. Sama aja lah kira-kira. Wong sekarang kurban boleh ditaukil kok, boleh diwakilkan. Kita di sini udah berlebihan, udah banyak banget orang makan daging. Jadi di Nusa Tenggara sana nggak banyak yang makan daging, maka kurbannya di Nusa Tenggara sana aja boleh, sah. Gitu loh. Jadi itu ya Pak ya, jadi udahlah gitu loh, kita kan bisa tuh tadi siaran langsung via video streaming gitu loh, boleh, nggak ada larangan itulah gitu ya. Mangga silahkan itu di ini, daripada gitu loh jadi tontonan 7 orang dipanggil-panggil, sudah sapinya sudah rebahan, ada yang pakai kerudung dulu, ada yang macam-macam, udah gitu ibu-ibunya pakai parfum. Bapak, parfum itu ada aprosidiaknya. Bagi kita mungkin nggak terlalu ngaruh, tapi bagi sapi yang udah dewasa, dia merangsang birahinya dia. Ya iya, makanya kadang-kadang saya kalau ngaudit itu ya kayak gitu, bahwa orang kalau gitu jangan pakai parfum. Ya, jangan pakai parfum, orang mau nyembelih itu nggak usah pakai parfuman. Kemudian nah ini, bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Sapi itu hewan sosial, dia akan tenang kalau ada temennya. Jadi kalau ada sapi lepas, tolong jangan dikejar-kejar. Orang yang tidak punya kepentingan masuk semuanya ke rumah. Cukup 2-3 orang yang memang sudah ngerti karakter si sapi tadi. Cariin temen sapi. Nanti begitu cariin temen, entah itu dia akan berantem, entah mereka akan saling kenalan, saling jilat-jilat segala macam. Tapi mereka adalah hewan sosial. Kalau mereka sudah berduaan gitu, mau entah itu berantem, entah itu mau gesek-gesekan ini, maka mudah untuk ditangkap kembali. Daripada orang berlarian, karena matanya sapi ada di samping, dia melihat luas dan dia tidak melihat secara jelas itu apa. Satu lagi yang saya lupa, bebas dari rasa takut dan tertekan adalah sapi itu dia bisa mengenali warna gelombang panjang, dan bagi dia adalah terganggu dengan warna-warna gelombang panjang. Punten, ini zaman tahun politik, saya nggak ngomongin partai, tapi kalaupun Bapak adalah simpatisan partai, tolong orang yang menangani sapi jangan pakai baju merah, oranye, kuning. Bagi sapi itu mengganggu, ya. Khusus untuk orang yang nanganin sapi hidup atau hewan hidup, ya, jangan pakai itu. Karena kan nih, matador pakainya oranye merah, supaya apa? Mancing biar dia marah gitu loh ya. Jadi itu. Kemudian, nah ini menyembelih itu harusnya secara aturan itu di RPH, karena memang lingkungannya memang sudah desain untuk memotong, peralatannya punya, orang-orangnya juga punya. Namun dengan semangat yang luar biasa dari masyarakat, RPH nggak sanggup untuk motong sapi kurban semuanya, jadi diizinkan dipotong di luar. Nah karena dipotong di luar, biasanya peralatannya segala macam lingkungannya itu seadanya.
Makalah kemudian dari sekarang mumpung masih jauh-jauh hari, disiapkan dari sekarang. Ya misalnya ada yang fanatik banget, pokoknya nggak boleh cacat sama sekali. Berarti nanti truknya turunnya di tanggul. Sapi jangan sampai loncat. Oh, ini truknya suruh turun di sini, jadi sapi itu jalan dengan biasa, nggak harus loncat. Atau kalaupun nggak ada tanggul, oh suruh di sana, truknya di sana, nanti dituntun gitu loh. Daripada suruh loncat. Kalau memang nggak ada tanggul rata, bener-bener rata, ambil karung, isi tanah, isi pasir, buat tangga. Jadi ditumpuk, truknya parkir di situ, sapinya turun lewat nginjek si tali pasir yang ada di situ. Rasanya itu memang harus disiapkan dari sekarang. Kemudian tempat penyembelihan tadi harus tertutup. Walaupun entah itu ditutupnya pakai terpal, pakai gorden, bekas spanduk, kan harus dicari dari sekarang. Karena tadi hewan itu tidak boleh melihat temannya lagi disembelih. Kemudian persiapkan penggantungan karkas, Bapak Ibu. Nih, saya punya trik. Saya menyarankan adalah daging itu daripada disembelih, dikuliti, keluarkan jeroan, langsung dipotong-potong, itu tidak lebih bagus daripada mendingan kalau saya setelah dipotong, dikuliti, dikeluarkan jeroan itu digantung. Alasannya satu, kita nyembelih itu cuma maksimal itu 60% darah yang keluar, 40% itu masih tersisa di dalam dagingnya. Jadi dengan digantung maka dia akan turun. Darahnya, sisa-sisa darahnya itu akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika digantung maka ototnya akan mengalami rigor mortis, kedut-kedut, jadi kaku, permukaannya kering, mudah untuk dipotong-potong. Dibandingkan sekarang gini Pak, habis dipotong, dikuliti, keluarkan jeroannya, langsung dipotong-potong. Satu, dagingnya masih basah. Dipegang itu saya orang Jawa, jadi perkecat, pisaunya cepet banget tumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah diemek-emek, sudah dipegang-pegang dari pagi jam 9, udah mulai dipotong-potong, kena tangan, kena talenan, kena pisau. Busuk Pak. Apalagi kemudian dimasukin ke dalam plastik, diikat klekep. Suhunya naik, bakteri pembusuk naik. Coba Bapak lihat tukang sate nyembelinnya subuh tadi, dijualnya nanti malam kagak bau, kagak apa. Karena apa? Permukaan daging akan kering. Dagingnya jadi kaku, dagingnya jadi empuk. Nggak pernah ada kita daging kambing, sate kambing itu keras. Jadi mendingan gantung, kuliti jadi karkas gantung, kuliti keluarkan jeroan jadi karkas gantung. Kenapa saya bilang begitu? Karena mengeluarkan jeroan dan menguliti itu adalah pekerjaan yang paling susah, paling lama. Jadi lebih baik perbanyak. Kalau memang panitianya banyak ya enggak lah. Tapi kalau panitianya nggak banyak, mendingan semua orang itu selesai, semuanya cuci tangan, semuanya ngurusin dagingnya. Itu jauh lebih baik daripada sudah diemak-emak, sudah diiris-iris dari pagi, baru dibagi jam 3. Sudah busuk Pak. Tapi kalau digantung, darahnya turun, dagingnya jadi keras. Jadi keras itu jadi kaku, bukan jadi keras ya, jadi kaku, lebih mudah untuk ditangani. Dan kalau misalnya dibiarkan masih dikuliti, masih disembelih terus dibiarkan aja di lantai, nggak dikuliti, nggak diapain. Karena saya kan tugasnya nyacah daging, saya tugasnya ini belum ada nih dagingnya. Dibiarkan, itu dari dalam itu ada panas tubuhnya dia, ada bakteri yang berfermentasi, meningkatkan suhu tubuhnya dia. Dari luar ada sinar matahari, kejemur, yang ada adalah dagingnya setengah matang, bukan daging segar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin sulit untuk dikuliti karena kulitnya kering. Jadi yang paling kritis adalah nguliti, ngeluarin jeroan. Habis itu gantung, aman. Walaupun lebih dari 5 jam, kalau kondisinya kayak begitu aman. Nggak usah khawatir akan dikerubungi lalat. Saya pernah praktekin itu di Jakarta Utara, yang lalatnya kayak tawon sirat gitu ya. Di karkasnya tuh nggak ada yang nempel si lalat. Semua lalat itu nyarinya di bawah, di tetesan darahnya. Lalat nggak akan ke situ. Orang baru percaya ketika dipraktekkan beneran. Untuk menggantung daging kan kita perlu hook ya, perlu kawat yang diputar kayak huruf S, atau perlu tambang, atau perlu galangannya, entah itu dari bambu, entah itu dari nyewa scaffolding atau apa segala macam. Pokoknya intinya perbanyak alat untuk gantung daging. Ya. Kemudian, nah ini adalah
terkait dengan penyembelihan halal. Penyembelihan halal itu pilarnya ada 4. Satu adalah hewannya hewan halal dan harus hidup pada saat disembelih. Yang kedua, penyembelihnya harus muslim, dewasa, sehat jasmani dan rohani dan bisa melakukan proses penyembelihan. Yang ketiga adalah alatnya tidak boleh terbuat dari tulang, gigi, tanduk dan kuku. Kalau kuku nggak boleh dipakai untuk nyembelih, ada dalilnya. Karena kuku adalah alatnya orang Habasyah. Kalau bagi saya, di bawah kuku banyak banget bakteri, telur cacing segala macam. Dan daging itu mudah sekali ditumbuhi oleh bakteri. Jadi alasannya, salah satu alasan medisnya, hikmahnya itu. Ya, hikmahnya itu. Yang kedua, kenapa tulang dilarang untuk menyembelih? Adakah yang tahu alasannya? Nah, karena tulang adalah makanannya bangsa jin. Di antara jin ada jin yang baik, ada jin muslim. Ya. Dan tapi nggak ada lagi tuh berhenti di situ. Tapi ada lagi satu dalil, kita tidak boleh beristinja dengan menggunakan tulang. Artinya tulang tidak boleh terkena najis karena tulang itu adalah makanannya jin. Jin ada yang muslim. Ini pemikiran sesat saya, karena saya kadang-kadang senangnya tuh menghubungkan antara teori dengan dalil dengan prakteknya segala macam. Bakteri, jin adalah bakteri. Bakteri, ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Bakteri baik itu contohnya bakteri asam laktat segala macam, itu kan bakteri baik gitu loh. Tulang itu isinya gelatin, isinya kaldu, isinya apa. Ya memang kalau kita menumbuhkan bakteri, ya memang kita perlu kaldu, perlu gelatin supaya bakteri bisa tumbuh. Nah, tapi kalau dari kebayang ya, kalau nyembelih pakai ini kemudian ada darah masuk ke sini, tulangnya berpori, sementara di dalam tulang ada bahan-bahan organik yang sangat bergizi untuk si bakteri tadi hidup. Pas bakteri yang ada di sini adalah bakteri jahat, otomatis tanduk ini menjadi media penyimpan, pembawa bakteri yang kemudian bisa menular ke hewan lain, bisa menular ke lingkungan, kemana-mana. Jadi saya pikir setiap hikmah larangan itu pasti ada alasannya. Kita saja yang belum tahu alasannya apa. Salah satunya itu bahwa tulang adalah berpori, di dalam tulang itu ada bahan organik yang sangat diperlukan untuk bakteri hidup, sehingga tulang itu sangat mungkin bisa membawa bakteri hidup di sini. Ya kalau bakterinya baik nggak masalah, tapi kalau bakterinya bakteri jahat, malah jadi masalah. Kemudian prosesnya harus memotong hulkum, mari, wajedain, trakea, esofagus dan pembuluh darah, jalan makanan, jalan nafas dan jalan darah. Ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Mazhab Maliki cukup 2 pembuluh darah tanpa memotong hulkum dan mar'i sah. Mazhab Hanafi dan Hambali 2 dari salah satunya harus pembuluh darah. Trakea sama hulkum sama wajedain atau mari sama wajedain sudah sah. Kalau kita memotong hulkum harus memotong hulkum sama mari, berarti kita motongnya di belakang jakun. Ketika kita motong di belakang jakun, maka yang terjadi di atas jakun ini ada antena, ada sensor untuk tekanan darah dan sensor untuk kadar oksigen. Begitu kita potong di sini, sensor ini langsung bekerja. Otak, kamu kekurangan oksigen. Batang otak, kamu kekurangan darah. Segera perintahkan jantung untuk mompa lebih kencang karena otak butuh darah. Jantung nurut. Cebrut, cedut, begitu ya. Padahal di sini udah dipotong, darah berarti keluar. Berarti cepat keluar, cepat habis, cepat mati, dagingnya bagus. Kemudian, otak, kamu kekurangan oksigen, perintahkan paru-paru untuk menarik nafas mencari oksigen sebanyak-banyaknya. Paru-paru nurut. Dia hewan disembelih kayak gitu kan? Jadi dengan dia menghirup nafas panjang-panjang, di rongga dada tekanannya jadi negatif. Ketika tekanan rongga dada negatif, maka darah dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung ekor dari badan akan masuk ke jantung kembali, sama jantung dipompakan dengan kencang untuk dikirim ke kepala. Maksudnya dia, tapi akhirnya karena ini udah dipotong, maka dia keluar lewat sini. Jadi apa? Cepat mati, darah dari seluruh badannya itu maksimal keluar. Kalau kita motongnya di atas jakun, mungkin saja wajadain kepotong. Mazhab Maliki menghalalkan itu, tapi sensornya kepotong, antenanya kepotong, maka informasi bahwa otak kekurangan darah, otak kekurangan oksigen itu tidak terjadi.
Dan satu lagi alasannya, kita dilarang memenggal. Nggak boleh tuh motong langsung tek putus semuanya. Berarti kita pingin selagi dia sakaratul maut, maka sumsum tulang punggung ini masih utuh. Karena itu dipakai untuk memberi informasi dari batang otak ke jantung dan paru-paru. Supaya dia bekerja lebih kencang. Jadi, tuk gatuk, semuanya gatuk tuh. Semua teori bahwa harus memotong di bawah jakun, harus kena hulkum sama mari, nggak boleh memenggal, semuanya klop jadi satu. Tujuannya adalah mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya supaya cepat mati, supaya dagingnya jadi bagus.